Hai Sobat Pintar, balik lagi bersama saya Chris di Duit Pintar. Mungkin Sobat Pintar yang udah lama ikut dari Duit Pintar, banyak yang berpikir, kok hari ini rekamannya agak beda. Jadi mungkin ada beberapa Sobat Pintar yang bertanya-tanya kepada saya, Chris, belakangan ini kok nggak ada videonya, nggak ada episode barunya. Simpelnya sih karena memang saya lagi sibuk sih. Jadi ada banyak sekali kesibukan yang belakangan ini bisa saya katakan memakan cukup banyak waktu saya. Nah, pengen tahu apa saja kesibukan saya belakangan nih? Ikuti episode hari ini nggak habis ya. Episode hari ini disponsori oleh Reku.id. Link pendaftarannya di kolom deskripsi ya. Seperti biasa nih sebelum memulai, BPJS-nya dulu dong. Bayar pakai jempol, share, dan subscribe saja. Episode dari Duit Pintar nggak akan saya upload setiap minggunya lagi karena belakangan ini saya makin sibuk. Jadi saya hanya akan upload ketika saya punya waktu untuk upload. Kita akan mulai bahas apa saja yang kira-kira menjadi kesibukan saya belakangan ini. Sehingga saya belakangan ini bisa dikatakan agak nggak punya waktu nih untuk upload episode yang paling baru. Saya bisa katakan saya bagi menjadi 3 bagian dari kesibukan saya belakangan ini. Yang pertama yaitu perubahan di karir saya dan mode kerjanya. Dan yang kedua adalah kemarin saya lakukan persiapan untuk jalan-jalan dan juga tentunya beserta jalan-jalannya. Dan yang ketiga yaitu saat ini saya sedang upgrade diri. Jadi banyak sekali waktu saya yang saya pakai untuk belajar hal-hal baru lagi. Kita bahas dari yang pertama nih. Jadi seperti yang kita ketahui belakangan ini ekonomi di seluruh dunia sudah mulai buka kembali. Kehidupan juga sudah mulai normal kembali. Kantor-kantor juga sudah mulai memaksa karyawannya untuk masuk kembali setiap hari ke kantor. Mungkin memang sih ada banyak kantor yang masih oke untuk bekerja hybrid atau mungkin ada yang mengizinkan untuk work from anywhere. Tapi kebetulan kantor saya memang saat ini sedang dalam tahap transisi untuk mengajak karyawannya kembali ke kantor. Ya tentunya ada beberapa usaha yang dilakukan yaitu salah satunya dengan memberi lebih banyak benefit. Salah satunya ya makan siang. Jadi dikasih makan siang di kantor. Namun kebetulan di kantor saya bukan hanya makan siang, makan malam, makan pagi juga di cover. Jadi bisa dikatakan agak sedikit luar biasa. Itu salah satu hal yang dilakukan. Belum lagi beberapa fasilitas lain misalnya ada fitness gratis dan sebagainya. Jadi walaupun saat ini kantor saya belum minta saya untuk kerja setiap hari dari kantor, ya bisa dikatakan saat ini saya sedang transisi 3 kali 1 minggu harus masuk ke kantor. Selain itu di akhir tahun lalu saya baru mendapatkan promosi untuk mengelola tim yang bukan hanya saya sendiri tentunya. Kemarin saya hanya kerja sebagai individu, kerja sendiri. Saya hanya bisa cover kerjaan saya waktu itu. Saat ini saya harus mengelola tim lagi, yang mana tim ini ataupun divisi ini adalah divisi baru. Sehingga mau nggak mau saya harus buat prosedurnya, harus buat SOP-nya, harus buat sistemnya. Jadi tim ini bisa bekerja lebih sinergi, bisa berjalan lebih lancar. Tentunya ini nggak gampang karena dulunya karena kerja sendiri saja, harus pikir diri sendiri saja. Sekarang harus mikirin orang lain. Belum lagi kadang-kadang mau mikirin perasaan orang lain. Mikirin gimana orang tersebut bisa bekerja sesuai standar kita. Ya ini banyak sekali hal yang harus saya pertimbangkan juga. Sehingga lebih banyak waktu habis untuk mengurus tim yang baru ini. Tentunya dengan adanya promosi ini, tanggung jawab semakin besar. Dengan tanggung jawab yang makin besar ya biasanya kita kerjanya sedikit harus lebih ekstra lagi. Ya walaupun orang-orang sekarang tetap berpikir bahwa kita harus memiliki work-life balance. Namun untuk saat ini karena divisi baru masih agak susah sih untuk saya dapat work-life balance. Rata-rata per hari saya kerja lebih dari 10 jam. Namun dikarenakan kemarin saya juga diberi kesempatan untuk bisa ambil cuti yang panjang. Jadi bisa dikatakan apa yang sudah saya lakukan di awal tahun ini berbuah hasilnya. Paling nggak tim saya bisa bekerja tanpa harus adanya saya. Itu salah satu kelebihan dari sistem yang sudah saya bangun kemarin. Dan seperti yang Sobat Pintar ketahui, channel Duit Pintar itu hadir di masa pandemi. Dan di masa itu di mana saya harus work from home, punya waktu lebih sekitar 1,5 jam untuk nggak masuk kantor. Sehingga ini memberikan waktu saya untuk membuat konten lebih banyak. Dan saat ini 1,5 jam itu bisa saya katakan udah nggak ada lagi. Jadi nggak ada waktu ekstra lagi. Bekerja seperti waktu yang biasanya. Jadi bisa dikatakan ya mungkin kedepannya saya akan produksi dengan model yang serupa seperti ini. Lebih santai, lebih mudah dan saya hanya menggunakan webcam. Iya, ini hanya direkam menggunakan webcam. Ya walaupun webcam yang sedikit lebih mahal ya. Tapi ya paling nggak ini webcam yang lebih mudah lah paling nggak untuk saya.
Kemudian yang kedua yaitu waktu itu saya juga lagi merencanakan untuk jalan-jalan. Jadi tahun lalu istri memang udah minta nih, yuk jalan-jalan gitu loh. Tahun ini kan bisa dikatakan semuanya udah buka, semuanya sudah mulai normal kembali. Jadi waktu itu saya melakukan perencanaan untuk jalan-jalannya. Tentunya ada budgetingnya, tentunya ada mikir mau kemana, highlight kota-kota tersebut apa dan sebagainya. Jadi kalau misalnya Sobat Pintar yang sempat ada ikut channelnya Next Carlos, channel vlog pribadinya, kebetulan saya ada di dalamnya juga gitu loh. Karena kebetulan kita ketemu di sana cukup beruntung dan cukup gimana ya saya katakan, cukup kebetulan sekali gitu loh. Karena kita nggak janjian gitu loh. Kita nggak janjian ketemunya di sana aja. Setelah entah berapa tahun kita nggak ketemu. Karena pertama kali saya ketemu dia itu waktu dia masih sama Ricky. Waktu itu keliling Indonesia bareng mereka ke Medan dulu gitu loh. Jadi waktu itu sempat ketemu dulu di Medan. Kemudian setelah itu entah berapa tahun baru kita ketemu lagi kemarin. Seru juga gitu loh karena udah lama gak ketemu, akhirnya ketemu kembali. Nah, long story short, merencanakan jalan-jalan tuh mudah-mudah susah gitu loh. Karena untungnya ada istri saya yang membantu saya untuk merencanakannya mau kemana, kemudian saya tinggal rencanakan mau jalannya gimana gitu loh supaya kita nggak habis banyak waktu. Walaupun pada akhirnya ada beberapa trip yang saya katakan cenderung lebih habis waktu. Harusnya bisa lebih berhemat, bisa lebih bersantai. Akhirnya jadi terbuang waktunya. Tapi nggak apa-apa, ya akhirnya jadi belajar juga. Nah tentunya saya ke Korea bukan oplas karena memang udah bawaan orok begini. Jadi nggak perlu dioplas. Namun kalau misalnya nih Sobat Pintar pengen dapat tips atau pengen saya buat konten yang berhubungan dengan uang dan jalan-jalan, tulis saja di kolom komentar. Kira-kira konten seperti apa nih yang bisa saya buat. Tapi ada beberapa memang ide yang sudah saya punya. Gimana kita bisa jalan-jalan lebih murah atau mungkin kita pikirin gimana supaya dapat minimal tiketnya gratis. Nah ini mungkin Sobat Pintar ada beberapa yang tertarik, ya ikuti aja. Cuman saya belum tahu nih, saya belum putuskan apakah saya akan buat dalam bentuk YouTube Shorts ataukah saya akan buat seperti model yang saat ini. Karena saat ini jujur waktu saya nggak begitu banyak. Ya mudah-mudahan saya pikirin gimana yang paling baik, paling mudah untuk saya. Ya mungkin juga akan bermanfaat untuk Sobat Pintar. Ya stay tune aja. Dan yang ketiga yaitu belakangan ini saya lagi banyak waktu yang saya gunakan untuk upgrade diri. Upgrade diri yang kali ini itu sedikit lebih intens, sedikit lebih banyak. Karena ada beberapa upgrade diri saya yang ingin saya dapatkan hasilnya di tahun ini juga. Jadi tentunya saya ingin lebih fokus, ingin menggunakan waktu saya lebih banyak untuk hal tersebut. Tentunya nggak mudah, tentunya akan ada banyak sekali distraction, tentunya ada banyak sekali hal-hal yang bisa membuat saya tidak fokus kepada tujuan saya. Oleh karena itu saya harus lebih fokus, saya harus kurangi yang namanya distraction, mau nggak mau, jadinya kontennya jadi nggak begitu banyak. Jadi semenjak akhir tahun lalu, kuartal keempat, saya sudah mulai mengupgrade diri saya lebih intens. Kemarin mungkin Sobat Pintar udah tahu bahwa saya lagi coba yang namanya melakukan touch typing, yaitu ketik 10 jari, yang mana sekarang udah cukup lancar. Kemudian saya saat ini lagi memperdalam ilmu di dunia kopi. Jadi kalau misalnya Sobat Pintar ada ikut Instagram saya, pasti ngelihat ada beberapa postingan kopi saya. Kemudian saya lagi perdalam ilmu trading saya. Dan juga sekarang saya juga tambahin, yaitu lagi belajar gimana saya bisa jalan-jalan gratis. Jalan-jalan gratis bukan berarti saya harus ikut MLM tertentu atau ikut asuransi tertentu, bukan. Tapi ini benar-benar jalan-jalan gratis. Hanya melakukan apa yang sudah kita lakukan sehari-hari. Cuman ada sedikit tambahan saja, PR sedikit yang supaya kita bisa mendapatkan hal yang gratis tersebut. Ya walaupun nggak 100% gratis, paling nggak ada sebagian besar yang dibayarin. Yang mana kalau misalnya Sobat Pintar tertarik untuk mengetahuinya, nanti salah satu episode mengenai jalan-jalan saya kemarin, saya akan jelasin nih. Ada bagian yang ternyata saya dapat potongan harga dari hal yang sudah saya lakukan sehari-hari. Jadi itu saja episode hari ini. Mengapa saya belakangan agak menghilang? Sebenarnya nggak menghilang, masih di sini aja, nggak kemana-mana. Mudah-mudahan Sobat Pintar bisa tetap support channel ini. Dan kalau misalnya ada ide-ide yang berhubungan dengan jalan-jalan dan bisa segol-segol dengan finance, kabar-kabarin aja, tulis saja di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak. See you in the next episode and bye-bye.